kanker atau penyakit kronik yang sudah ada. Nah, kemudian di sini ada juga respon imun ya, yang mempengaruhi terjadinya proses inflamasi sistemik sehingga menimbulkan kegagalan organ. Nah, kegagalan organ ini yang digunakan saat ini sebagai kriteria untuk mendiagnosis sepsis. Nah, seringkali nanti kita lihat bahwa gagal organ ini seringkali bercampur ya, karena pasien sepsis umumnya tidak serta-merta hanya satu infeksi ya. Kebanyakan pasien sepsis justru terjadi pada pasien-pasien yang banyak sekali komorbid yang seringkali bisa mengelabui kita ya, antara organ failure yang disebabkan oleh komorbidnya atau disebabkan oleh sepsisnya. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan terjadinya kematian pada sepsis. Nah, sejak 2016 ya, tentu diagnosis sepsis ini berubah ya. Berubah bukan berarti berubah dari sisi penanganannya, tentu tidak. Tapi dari sisi pandangnya ya, bahwa kalau dulu ya pada sepsis yang disebut dengan definisi sepsis pertama dan kedua, itu lebih banyak mengacu pada aspek patofisiologi dan terjadinya sepsis. Yang kita kenal dulu dengan terminologi adanya SIRS, ya SIRS itu adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome, atau sindrom yang disebabkan oleh inflamasi sistemik, sehingga ini menimbulkan sepsis. Tapi ini ternyata kriteria SIS ini banyak sekali diteliti bahwa dia tidak terlalu spesifik, ya lebih banyak lebih sensitif. Nah, sehingga memang lebih banyak terjaring adalah pasien-pasien infeksi di situ, ya. Nah, tetapi ketika kriteria ini dirubah ya dengan menggunakan terminologi yang saya tuliskan di sini, yang terdapat di sini, dikatakan bahwa sepsis itu adalah suatu kondisi yang life threatening. Life threatening artinya kondisi yang bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau kita tanyakan, sebenarnya pasien sepsis itu pasien apa sih sebenarnya? Dia adalah pasien infeksi, tetapi yang bisa berisiko kematian. Nah, bagaimana kita bisa mengenali pasien infeksi kita, misalnya pasien dengan pneumonia, pasien dengan infeksi saluran kemih, tapi berisiko kematian? Nah, kita ini harus mengenali tanda dan gejalanya. Ada dua hal penting yang bisa memandu kita. Yang pertama adanya munculnya organ failure. Tapi organ failure ini sebenarnya sudah agak terlambat karena dia organ failure ini penyebab langsung pada kematian. Jadi kalau organ failure munculnya satu adalah multiple, artinya lebih dari satu, dan ini munculnya itu juga berat, ya, jadi jumlahnya dan beratnya, ini akan meningkatkan risiko kematian. Tapi sebelum organ failure, sebenarnya kita bisa mengenali dari tanda dan gejala yang kita sebut dengan imun disregulasi. Nah, tapi imun disregulasi ini memang tidak mudah dan definisinya ini masih dicari. Dan kita masih mencari ternyata subset ataupun kelompok-kelompok dengan imun disregulasi ini sangat banyak ya. Dari sepsis misalnya yang sudah dikembangkan apa yang disebut dengan kelompok MALS ya, atau macrophage activating like syndrome, kelompok daripada imun paralisis dan seterusnya. Jadi rupanya pasien sepsis itu tidak satu dari sisi patofisiologi, tapi bisa berbagai hal atau berbagai proses yang bisa terjadi walaupun definisinya sama. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika kita mendiagnosis daripada sepsis, satu hal yang harus kita waspadai adalah kelompok sepsis yang dikatakan sangat berat. Nah, ini yang paling kematiannya paling tinggi. Itu adalah kelompok apa? Adalah kelompok yang dikatakan septic shock. Jadi kalau dulu kita mendiagnosis septic shock, kita menunggu tekanan darah turun. Tapi saat ini tidak boleh. Jadi karena septic shock itu ada 3 kriteria yang harus kita lihat, harus kita perhatikan. Pertama adalah memang penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah kalau kita deteksi itu sudah terlambat. Kita harus deteksi lebih awal dari mana? Pertama ada gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi atau gangguan daripada perfusi ya, bukan gangguan perfusi, ini kita bisa melihat daripada tanda-tanda awal. Misalnya produksi urin yang berkurang, pasien menjadi lebih gelisah, ya. Kemudian timbul keringat dingin dan seterusnya. Nah, ini adalah tanda-tanda gangguan perfusi yang mendahului gangguan sirkulasi. Ketika gangguan sirkulasi terjadi, tekanan darah turun, ini sudah dalam tahap yang lebih lanjut. Nah, kedua, sebenarnya kita bisa mengenali lebih awal dengan menggunakan parameter metabolik. Ya, jadi kalau dulu dikatakan hanya parameter hemodinamik, nah sekarang kita memiliki parameter metabolik, yaitu apa? Adalah laktat. Laktat ini menggambarkan disfungsi daripada sel, bahwa sel-sel mengalami kekurangan oksigen, dan ini terjadinya peningkatan laktat ini sebelum terjadinya shock. Ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa ini septic shock, jangan lagi kita berpikir bahwa pasien septic shock adalah pasien yang sudah hipotensi. Perfusi yang menurun
awal, tentu kita harus memahami tadi bahwa dua hal ini, bahwa pasien sepsis adalah pasien life threatening yang bisa menimbulkan kematian, adanya infeksi di sana, dan juga adanya gangguan sirkulasi pada kondisi shock ya, gangguan sirkulasi, gangguan perfusi, dan gangguan metabolik. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini penelitian kami ya, tapi kami belum publikasi penelitian ini. Jadi ada penelitian yang kita lakukan ya, yang disebut dengan OPSID. Jadi outcome predictor ya, in all sepsis and related infectious disease. Jadi ini penelitian besar multi-center dilakukan di RSCM, di Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit RSPAD. Kita lihat di sini bahwa sampelnya juga sangat besar ya. Sudah dimulai tahun 2023 ya, mencakup 1.200 pasien ya, infeksi dan sepsis. Nah, kita mendapatkan 56% pasien dengan sepsis. Anda bisa lihat bahwa kematian antara pasien infeksi atau non sepsis dengan sepsis itu berbeda, sangat berbeda. Bedanya hampir 3 kalinya ya. Kalau kita lihat dari pasien hanya infeksi itu sekitar 10%, 11%, tetapi pasien dengan sepsis mencapai lebih dari 30% ya. Jadi ini artinya apa? Artinya bahwa ketika pasien sudah mengalami sepsis, kita menghadapi mortalitas yang jauh lebih tinggi ketika kita bisa mengenali lebih awal. Nah, ini satu hal penting yang saya kira menjadi titik pokok bagi kita untuk memacu kita ya, bagaimana kita bisa mengenali lebih awal. Karena dengan mengenali lebih awal, kita bisa menatasi lebih awal, kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi dalam hal penanganan sepsis, ada dua hal yang menjadi titik pokok ya dalam hal penilaian ataupun audit ketika setelah sepsis dilakukan. Pertama adalah waktu. Jadi waktu kapan kita mendiagnosis, waktu kapan kita memulai intervensi, waktu kapan kita bisa memberikan suatu tataran lebih awal. Jadi waktu ini menjadi hal yang penting. Nah, kedua adalah adekuasi. Jadi adekuat atau tidak. Ketika ini waktunya tepat dan dia adekuat, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa hasil dari para penanganan sepsis ini adalah ditentukan oleh waktu. Jadi waktu yang semakin awal mengenali gejala dan tanda gejala dan sepsis, waktu yang lebih awal dan penanganan resusitasi yang adekuat, dan waktu yang lebih awal kita memberikan antibiotik yang tepat serta supportive terapi yang tepat, ini akan memberikan hasil yang optimal ya. Jadi kita memberikan hasil optimal. Tapi ketika ini terlambat, jadi keterlambatan ini menjadi sesuatu yang sering kali kita hadapi, kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita menangani pasien sepsis di rumah sakit, sebenarnya pasien itu sudah mengalami keterlambatan. Kenapa? Karena dia di rumah ya, pasien dari rumah, mungkin sudah sakit beberapa hari. Dan di sana mungkin dia sudah mengalami sepsis. Ketika dia datang ke layanan primer di sana tidak dikenali gejalanya, dia sudah terjadi sepsis di sana. Mungkin di rumah sakit layanan sekunder, baru dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, kita lihat di sini, sebenarnya ketika kita menangani pasien masuk pertama kali ke rumah sakit, pasien sangat mungkin sudah mengalami berbagai keterlambatan. Nah, belum lagi yang ketika ditangani di unit gawat darurat, ditangani di rumah sakit, ditangani di ICU, ini keterlambatan demi keterlambatan terjadi, baik itu dari menit, jam, hari, maupun mungkin juga minggu, ini akan meningkatkan risiko ya daripada kematian. Nah, kita lihat di sini bahwa keterlambatan ini dalam hal diagnosis seringkali sulit ya, karena pasien sepsis kadang-kadang memang pasien usia lanjut, yang kadang-kadang gejala dan tandanya itu tidak khas. Hanya kesadarannya saja menurun ya, dan tidak mau makan, seperti itu ya. Nah, kita sulit mengenali ini sepsis atau tidak gitu. Nah, kalau tidak ada awareness, tidak ada atau kurangnya kewaspadaan, ini akan terlewat. Dan ketika pasien datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi shock ya, dan akhirnya meninggal. Nah, ini yang sering kali kita menghadapi kondisi seperti itu. Belum lagi memang kondisi penyakit kronik ya, mungkinnya sakit gagal jantung, sesak-sesak dikiranya adalah suatu heart failure atau karena jantungnya, padahal ini karena pneumonia. Nah, kemudian tidak termonitor, pasien-pasien dengan infeksi yang masuk rumah sakit dengan diagnosis pneumonia hanya ditangani pneumonia, padahal sudah terjadi organ failure dan seterusnya. Nah, ketika pasien mengalami kondisi shock, itu sebenarnya sebelumnya sudah bisa kita atasi dulu sebelum shock terjadi, tapi ini tidak terdeteksi, sehingga
shock ini terjadi berkepanjangan ya, ketika sudah hipotensi dia tidak tertangani ya, tidak tertangani dengan optimal. Belum lagi antibiotik yang diberikan seringkali tidak tepat, ataupun mungkin pasien ini terinfeksi oleh kuman-kuman multi drug resistant sehingga antibiotik yang kita berikan sebenarnya tidak mencakup, tidak bisa tercover di sana. Akhirnya pasien antibiotiknya harus diberikan mungkin setelah 1 minggu ataupun 2 minggu setelah pasien masuk di rumah sakit baru diberikan dengan tepat. Nah, semuanya ini akan meningkatkan risiko daripada perburukan dan kematian. Penanganan dari sumber infeksi juga demikian. Bisa pasien-pasien dengan appendicitis, mungkin pasien dengan perforasi, pasien dengan yang memerlukan tindakan bedah seringkali terkendala karena kondisinya tidak stabil-stabil, misalnya tekanan darahnya tidak naik, gangguan koagulasi. Ini menyebabkan juga keterlambatan ya, sehingga penanganan sumber infeksi ini tidak bisa dilakukan. Dan belum lagi kalau kondisinya memang penyakit dasarnya berat, misalnya dengan keganasan, ini akan menyebabkan kondisi yang berulang, dari sepsis yang berulang. Dan ini semua tentu saja akan meningkatkan risiko kematian. Nah, kalau kita lihat memang dalam hal ya, di panduan, dalam hal diagnosis, kita mengandalkan saat ini adalah menggunakan SOFA. SOFA ini adalah sebenarnya suatu skor ya yang digunakan untuk mendeteksi organ failure. Ya, kenapa? Karena memang tadi bahwa penyebab kematian sepsis yang memang penyebab langsungnya adalah kegagalan organ, ya, sehingga kita menggunakan SOFA. Nah, SOFA ini memang nanti kita lihat, kita pelajari bahwa SOFA ini terdiri dari sekuensial ya, atau 6 dari fungsi organ yang dinilai ya. Nah, memang kesulitan SOFA ini kadang-kadang tidak mudah ya untuk menghitung SOFA ini kalau memang tidak di rumah sakit. Nah, sehingga di layanan primer mungkin kita menggunakan Quick SOFA yang lebih sederhana untuk bisa ya men-screening dan mendiagnosis yang lebih singkat dan lebih sederhana. Di samping menggunakan laktat ya. Jadi ada alternatif ketika kita bisa menggunakan laktat. Jadi kalau kita lihat bahwa SOFA ya yang dipakai saat ini adalah SOFA yang disebut SOFA pertama saat ini, karena SOFA kedua sudah ada ya yang dengan nilai yang sama sebenarnya, tetapi kriteria yang sedikit berubah ya. Dan di sini ada 6 parameter daripada organ ya, yaitu respirasi, koagulasi, fungsi hati, kardiovaskular, saluran pusat, dan ginjal ya. Yang skornya dari 6 organ ini skornya maksimal 4. Jadi kalau kita hitung SOFA, maksimal nilai SOFA adalah 24 gitu ya. Nah, tapi memang skor hati ini kadang-kadang tidak bisa kita hitung karena bilirubin tidak rutin dilakukan di rumah sakit. Nah, sehingga digunakan modified SOFA, yaitu bilirubin yang dirubah. Nah, tapi SOFA ini sendiri memang agak sulit ya dilakukan di rumah sakit pun kadang-kadang tidak bisa diulang-ulang. Kita hanya lakukan 1 kali ketika pasien masuk dirawat pertama kali. Nah, tetapi memang dianjurkan kembali untuk melakukan evaluasi SOFA khususnya di ICU dan juga pasien-pasien di ruangan apabila terdapat perubahan kondisi ataupun perburukan. Ya, jadi kita bisa menghitung atau bisa menilai kembali. Nah, tahun 2025 ada kriteria SOFA terbaru yang keluar yang disebut dengan SOFA 2. Memang SOFA 2 ini lebih lengkap dan lebih lengkap ya, dan kriteria lebih banyak, tetapi memang scoringnya tetap sama ya, 6 kali 4 yaitu 24. Nah, ini memang digunakan untuk mengakomodasi parameter yang digunakan di ICU ya, dan juga di tempat-tempat yang lebih lengkap ya, misalnya menggunakan ECMO, selain menggunakan AGD dan seterusnya. Jadi memang ada sedikit perbedaan daripada SOFA 2 dibandingkan SOFA 1, tetapi performanya kurang lebih hampir sama ya. Tapi kita memang akan memvalidasi SOFA 2 ini, tapi memang belum karena ini baru sekali keluar 1 bulan yang lalu ya. Tapi ini menjadi wacana buat kita untuk melakukan penelitian. Nah, kalau kita lihat bahwa SOFA ini sendiri sudah sangat lama di develop ya, tahun 1994 ya, hampir 30 tahun ya. Nah, ini sebenarnya bukan hasil dari penelitian ya. SOFA ini sebenarnya adalah hasil konsensus ya, dari para ahli ya untuk menetapkan skor ini. Nah, tetapi memang kalau dilihat daripada performanya ketika SOFA ini diteliti untuk memprediksi, hasilnya adalah moderate. Jadi sekitar 70 sampai tidak pernah 0,8, jadi 0,74 sampai 0,78. Jadi menggambarkan bahwa prediksi SOFA untuk memprediksi kematian adalah moderate. Kenapa? Karena memang
banyak hal lain yang tentu saja mempengaruhi kematian pada sepsis ya. Kita tahu bahwa underlying-nya berbeda, usianya berbeda. Jadi memang sebaik apapun kita tidak bisa mendapatkan SOFA yang mencapai angka yang sangat baik untuk memprediksi kematian. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi memang ada faktor lain yang berperan di situ ya dalam hal ini. Nah, di sini adalah bahwa kenapa SOFA demikian? Karena dia memang antara komponen SOFA 1 dan 6 organ itu sebenarnya tidak equal. Jadi kalau kita lihat mungkin gagal ginjal, ya, gangguan hemodinamik, gangguan pernapasan itu lebih berat ya dan lebih sensitif untuk dan spesifik untuk memprediksi kematian, ya. Nah, dibandingkan dengan trombositopenia ya. Nah, jadi banyak hal lain bisa trombositopenia kan bisa terjadi juga pada kasus-kasus viral ya. Itu membatasi kita dalam penggunaan SOFA. Kedua adalah SOFA tidak bisa mendiagnosis dari awal karena kalau dia tidak memiliki nilai awal kita menghitung SOFA, artinya kita mungkin hanya menghitung bahwa gagal organ sudah terjadi sebelumnya. Yang seharusnya SOFA itu adalah menghitung perubahan gagal organ. Jadi kedua ya, SOFA juga memang tidak cukup sederhana ya, karena dia harus dilakukan atau memerlukan pemeriksaan laboratorium yang umumnya kita bisa lakukan adalah di sarana yang lengkap. Jadi kita bisa bayangkan ketika di rumah sakit kecil atau rumah sakit layanan primer atau sekunder, SOFA ini lebih sulit dilakukan ya. Jadi kita lihat bahwa komponen-komponennya tidak bisa rutin kita lakukan setiap hari karena membutuhkan biaya. Memang pembentukan SOFA untuk diagnosis sepsis ini memvalidasi SOFA dibandingkan dengan LODS ya. LODS ini adalah scoring yang diteliti berdasarkan hasil penelitian. Nah, kalau kita lihat antara SOFA dan LODS ternyata memang performanya tidak jauh berbeda, hanya berbeda 0,01 ya. Jadi kenapa akhirnya bahwa SOFA dipilih dibandingkan dengan LODS untuk mendiagnosis sepsis? Kenapa? Karena SOFA lebih sederhana, lebih mudah dapat dilakukan, dan hasilnya cukup reliable kalau dibandingkan dengan QuickSOFA ya. QuickSOFA karena QuickSOFA hanya performanya sekitar 0,66 ya. Jadi berbeda ya. Jadi pada tahun 2016 diagnosis sepsis 3 ini dikeluarkan setelah validasi SOFA ini dibandingkan dengan QuickSOFA, dibandingkan dengan SIRS, dan hasilnya memang cukup reliable. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kreatinin, misalnya penggunaan ventilator, pernapasan, ya, laktat, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan parameter-parameter lain, ya, ketika ini disandingkan, ya. Jadi kalau kita lihat memang komponen daripada SOFA ini tidak equal, ya. Nah, kemudian QuickSOFA ini sebenarnya menggunakan parameter yang diturunkan dari SOFA, tapi juga sebagian memang diturunkan dari SIRS, ya, yaitu frekuensi napas. Karena frekuensi napas ini sebenarnya bukan suatu organ failure, tapi dia adalah suatu respon. Ya, kalau tekanan darah ini di bawah 100, ini menggambarkan hipotensi. Jadi adanya komponen hemodinamik, komponen tingkat kesadaran, dan komponen dari pernapasan. Yang semuanya bukan hanya organ failure, tapi adanya respon. Nah, memang QuickSOFA ini kelemahannya adalah ketika dia mendiagnosis, dipakai untuk mendiagnosis sepsis, dia sudah terlambat. Kenapa? Karena dia menggunakan parameter hemodinamik atau hipotensi. Jadi hipotensi ini menyebabkan dia kurang bagus, dia kurang sensitif, ya. Dia lebih spesifik, tetapi dia kurang sensitif. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di guidelines tahun 2021 mengatakan jangan menggunakan hanya QuickSOFA ya untuk mendiagnosis ataupun men-screening sepsis, karena memang QuickSOFA ini kurang sensitif dan lebih spesifik ya. Nah, di sini tapi memang QuickSOFA ini sederhana, bisa dilakukan bedside. Saya sendiri kalau menangani infeksi, saya melihat pasien adalah di respiration rate-nya. Dia mulai cepat, kesadarannya mulai turun. Nah, ini kita bisa menggunakan QuickSOFA untuk men-screening. Nah, tetapi kita menggunakan bantuan daripada laktat untuk membantu performa daripada QuickSOFA ya. Ini akan lebih baik ketika laktat kan bisa dilakukan secara bedside juga dengan stick yang mirip seperti gula darah. Ini sudah bisa membantu kita. Nah, ini adalah penelitian QuickSOFA sendiri yang mengatakan bahwa QuickSOFA ini lebih spesifik dibandingkan sensitif ya. Nah, ini EWS juga membantu kita ya. Jadi ini Dr. Marco, PPDS kita yang baru lulus ya, itu di grup kami, di grup OPSIT, juga meneliti early warning score yaitu NEWS dan REMS ya untuk memprediksi kematian. Ternyata performanya sangat baik di sini. Ya, jadi selain kita bisa menggunakan QuickSOFA, mungkin ini kita bisa elaborasi penggunaan early warning score. Karena early warning score ini sebenarnya sangat mudah dan sederhana, hanya menggunakan pemeriksaan fisik, tapi dia hanya bisa memprediksi jangka pendek. Berbeda dengan SOFA bisa memprediksi sampai kematian,
tapi dia bisa memprediksi deteriorasi dalam waktu hanya beberapa hari, biasanya dalam di bawah 7 hari. Jadi kalau kita mau prediksi jangka pendek, kira-kira dalam waktu 3 hari atau 7 hari pasien akan perburukan atau tidak, kita bisa menggunakan EWS. Jadi memang banyak tools-tools sekali yang bisa kita kembangkan, yang kita membantu kita untuk memprediksi kondisi sepsis ya, sehingga kita bisa lebih awal dalam hal rekognisi atau pengenalan daripada sepsis. Laktat juga demikian. Laktat ini digunakan sebagai parameter ya memang pada shock, tapi laktat ini juga bisa menggambarkan adanya disfungsi daripada sel. Karena bahwa laktat ini diproduksi ketika sel-sel mengalami kondisi hipoksia ya. Jadi semakin tinggi nilai laktat menggambarkan bahwa tubuh atau sel-sel tubuh mengalami kekurangan oksigen. Tetapi bahwa laktat ini bukan hanya terjadi pada sepsis ya. Jadi banyak kondisi lain yang bisa meningkatkan laktat. Nah, kita mesti hati-hati, yaitu mungkin dehidrasi, kondisi perdarahan atau anemia, ya, kondisi gagalan jantung, laktat juga meningkat. Nah, tetapi hati-hati bahwa laktat yang bagaimana yang bermakna ya ketika laktat ini menimbulkan kematian. Kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Wright ya, ini penelitian juga bersama grup kami di Asia Tenggara, bahwa ketika laktat itu meningkat hanya satu saja nilai laktat, tetapi peak SOFA-nya adalah 0, kematiannya dibandingkan adanya multiple dengan peningkatan peak SOFA itu jauh berbeda. Jadi kalau kita lihat, kalau peak SOFA-nya 0, laktatnya tinggi, kematiannya 29%. Ya. Tetapi ketika peak SOFA-nya sudah 3, kematiannya mencapai 64%. Ini artinya apa? Jadi ketika kita mendapatkan satu nilai laktat, yang harus kita konfirmasi adalah apakah terdapat kegagalan organ lain ya di samping laktat. Jadi kalau hanya laktat yang meningkat, kemungkinan dia bukan karena sepsis tetapi karena dehidrasi, karena perdarahan yang punya potensi juga kematian. Tetapi ketika ada organ failure yang lain, nah ini yang harus kita perhatikan, kemungkinan adanya suatu sepsis yang kita harus pikirkan. Nah ini penelitian bersama Dr. Robert ya di divisi kami ini memvalidasi ya daripada peak SOFA ketika ditambahkan laktat, dan kenyataannya memang hasilnya dia mendekati SOFA ya. Jadi kenapa saat ini kita di RSCM selain menggunakan SOFA, ada pendekatan lebih sederhana, kita menggunakan peak SOFA ditambah dengan laktat. Demikian juga di Southern Wright ini juga bersama grup di Asia Tenggara melihat performa peak SOFA laktat dibandingkan bersama dengan SOFA ya. Nah hasilnya juga mendekati ya. Nah jadi ini memang akhirnya kita menggunakan ini untuk diagnosis. Nah memang hati-hati, diagnosis sepsis saya katakan pertama kali tidak mudah karena dia sangat mirip ya, bisa sangat mirip dengan kegagalan organ yang lain. Kadang-kadang kita melihat pasien datang dengan infeksi ya, misalnya dengan pneumonia, kemudian perburukan menjadi sesak napas. Apakah ini sepsis atau tidak ya gitu. Ternyata dia ada pneumotoraks ya. Jadi kita mesti hati-hati dulu. Jadi jangan langsung panik, langsung meminta antibiotik dinaikkan segala macam. Padahal kita tidak ngecek dulu ya, bahwa hanya desaturasi mungkin disebabkan oleh yang lain. Mungkin disebabkan juga oleh emboli, bisa aja emboli paru ya, bisa juga disebabkan oleh hal lain. Nah, demikian. Nah, kemarin juga ada pasien yang dengan kolangitis tiba-tiba tekanan darahnya turun ya. Langsung panik minta untuk antibiotik dinaikkan. Padahal di situ sebenarnya yang terjadi adalah dehidrasi ya. Nah, di situ laktatnya juga naik. Nah, tapi adalah dehidrasi. Ketika kita berikan cairan, dia naik kembali. Jadi memang di situ kita harus teliti kembali, harus kita hitung kembali, adakah kegagalan organ lain yang mengalami perburukan. Nah ini saya lihat di sini bahwa ketika diagnosis sudah ditegakkan, di sini peran resusitasi awal ini menjadi sangat penting. Resusitasi ini adalah tujuannya untuk menstabilisasi pasien. Karena kalau resusitasi kita nggak berhasil, ya kita sudah kenali pasien akan meninggal dalam waktu cepat. Kita tahu bahwa sebagian besar ya hampir 30% pasien sepsis akan meninggal di 7 hari pertama. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh resusitasi yang nggak berhasil. Ya. Nah, jadi bahwa pengenalan awal ya bahwa pasien sepsis kita harus lanjutkan dengan tata laksana yang optimal, yang adekuat dan tepat dan cepat gitu ya. Nah, Anda bisa baca ini semua sebenarnya di panduan kita punya udah punya Permenkes tahun 2017. Tentu saja ini mengacu pada panduan internasional yaitu Survival Sepsis Campaign yang terakhir diperbaharui kembali pada 2021, dan kita di RSCM sudah memiliki juga ya panduan praktek klinis di RSCM yang kita bisa lakukan di RSCM.
Nah ini jelas bahwa di panduan yang saya tampilkan ini juga mengacu pada panduan internasional, tentu saja didapatkan algoritma yang kita bisa lihat bahwa bagaimana mengenali, bagaimana kalau terjadi shock septic ya. Nah kita lihat di sini tadi ya, kita bisa menggunakan SOFA, bisa juga screening menggunakan quick SOFA ya. Kalau quick SOFA itu bisa lebih sederhana, kita lakukan dulu tiap hari pasien ada dengan infeksi, kita lihat. Kalau kecurigaan ada sepsis, kita konfirmasi dengan SOFA, atau bisa juga kita periksakan laktat ya di sini. Nah, jadi kita bisa mendiagnosis lebih awal ya, tetapi tetap kita harus selalu melakukan peningkatan kewaspadaan. Nah, ketika ini mengalami shock, tentu kita harus memberikan cairan. Jadi cairan inisial ini adalah pertama yang penting. Nah, tapi memang seni untuk menata laksana secara optimal ini kita memerlukan ketelitian dan juga monitoring ya, monitor. Jadi jangan harus berikan 30 ml per kilogram berat badan, langsung pasien diberikan diguyur, akhirnya pasiennya mungkin ada gangguan jantung, akhirnya atau gangguan ginjal, terjadi sesak napas dan seterusnya. Jadi komplikasinya menjadi bertambah ya. Dan di sini kita bisa menggunakan berbagai parameter ya, misalnya SpO2 ya, kemudian produksi urin ya, targetnya di atas 0,5 mili per kilogram berat badan per jam ya, kita bisa pasang Foley catheter di situ menghitung per jamnya. Kita hitung capillary filling time ya selama pengobatan, dan juga kalau kita punya USG kita bisa, atau echo kita bisa menghitung IVC ya, vena cava ya, dan juga bisa dengan menggunakan parameter dinamik ya kalau kita merawat di ICU ya, misalnya seperti stroke volume variation dan seterusnya ya. Nah di sini ketika cairan sudah diberikan, baru kita memberikan vasopresor ya. Nah tujuannya memang vasopresor ini untuk memvasokonstriksikan akibat pengaruh nitric oxide ya. Nah di ini ada izin dokter, mohon maaf, izin mengingatkan 5 menit dok, terima kasih. Ya. Ya, jadi kita bisa lakukan bundle ini ya. Pertama adalah laktat yang kita cek ya, itu kalau laktat memang harus bisa dilakukan secara bedside, kultur darah diambil, antibiotik diberikan, dan cairan inisial ya. Nah baru kita memberikan vasopresor. Nah ini paket pertama dalam 1 jam ya. Jadi ada 3 hal yang kita lihat, bahwa 3 hal yang diberikan, oksigen, cairan, dan antibiotik. 3 hal yang diambil, kultur ya, pemeriksaan darah, dan juga urin output yang kita monitor ya. Nah ini adalah pemeriksaan yang dianjurkan ya, yang menjadi pemeriksaan standar ya, seperti biakan darah ya atau kultur, laktat ya, dan pemeriksaan rutin yang harus dilakukan, termasuk juga pemeriksaan darah lengkap ya, fungsi hati, fungsi ginjal. Nah ini untuk menilai daripada organ failure. Nah pemeriksaan kultur nih sebaiknya diambil ya 2 set ya, 2 set jadi 2 botol, jadi masing-masing 10 cc, aerob atau aerob anaerob tergantung daripada kasus. Tapi kalau terdapat infeksi aliran darah atau terkait kateter, kita bisa mengambil 1 dari perifer, 1 dari kateter ya. Nah di samping itu pemeriksaan lain seperti prokastonin sebenarnya bukan suatu kewajiban ya, karena prokastonin kan bisa kita diagnosis berdasarkan klinis. Tapi kalau ada keraguan-raguan, prokastonin membantu kita di samping sumber-sumber infeksi tempat lain. Nah cairan yang berikan inisial adalah kristaloid ya, dengan target MAP di atas 65. Laktat diulang kembali sampai turun ke nilai normal. Misal laktatnya dari 4 turun ke 3, turun ke 2, ini memberikan indikator perbaikan ya dengan demikian. Nah ini yang kita monitor ya. Nah jadi kita memberikan cairan ketika resusitasi dilakukan adalah cairan sebenarnya untuk mengganti kekurangan ya atau defisit. Nah tapi kita bisa juga ketika dia dehidrasi kita replacement dan kita maintenance ya. Nah cairan yang diberikan hati-hati, kita mesti lihat dulu kondisi jantungnya, apakah di ARDS atau tidak. Kalau di ARDS, amankan dulu pernapasannya, intubasi dulu. Kalau dia ada gangguan ginjal dan dia tidak keluar, kita harus siap dengan dialisis ya. Nah baru kita siap untuk memberikan cairan. Ketika jantung mengalami gangguan, tolong jangan diberikan terlalu banyak dulu, kita berikan per 250 ml, jangan 500 ya, jangan 1 botol. Nah kita monitor secara lebih ketat ya, respon pemberian cairan. Vasopresor yang bisa diberikan adalah norepinefrin, tapi kalau tidak bisa diberikan vasopresin ya ketika dia kurang, dan epinefrin. Dobutamin diberikan sebagai inotropik ya kalau ada gangguan jantung. Nah inilah standarnya ya, saya kira bisa dibaca di dalam guidelines ya. Nah infeksi ini kadang-kadang memang menentukannya nggak mudah ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa dia documented atau dia sudah kelihatan jelas bahwa ini pneumonia, kita tidak memerlukan marker ya. Tapi ketika ini tidak ada gejalanya, hanya demam saja, kita bisa menggunakan
biomarker ya, procalcitonin atau CRP. Nah, di sini memang seringkali penggunaan biomarker dan kultur ini saya lihat di rumah sakit kecil tidak dilakukan ya, kecuali sepsis. Nah, bagaimana kita bisa menentukan dulu, tunggu sepsis dulu baru bisa dilakukan. Nah, ini yang menjadi kendala. Tapi infeksi, untuk menekan infeksi bisa kita lakukan ketika ini tidak jelas ya. Nah, hati-hati, infeksi ini bisa mirip juga dengan lung edema, emboli, metastasis, tumor lysis syndrome, penyakit autoimun. Ini kadang-kadang mirip sekali dengan kondisi infeksi ya. Jadi kita harus benar-benar lihat ya. Nah, kemudian terapinya juga kita harus putuskan ketika kita ragu apakah ini hanya lung edema aja atau ini sudah sepsis, tentu kita akan berikan dulu terapi antibiotik. Ini mungkin yang lebih wise ya ketika kita tidak bisa membedakan. Karena baik itu procalcitonin maupun CRP tidak bisa menyingkirkan juga. Kalau dia meningkat, penunjang bahwa ini adalah infeksi, yaitu di atas 0,5. Tetapi ketika nilainya itu di bawah 0,5, kita tidak bisa menyatakan tidak ada infeksi. Karena kita harus ulang kembali ya dalam waktu mungkin 6 jam sampai 24 jam. Ketika dia meningkat, tetap juga kita harus melihat secara klinis. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang bisa meningkatkan procalcitonin ya sebagai false positif. Nah, ini adalah list yang cukup banyak ya yang seringkali meningkatkan nilai procalcitonin ya. Antibiotik diberikan secara empirik, jelas bahwa ini diberikan dalam waktu 1 jam ketika kita diagnosis ini adalah shock septic, dan antifungal diberikan kalau memang ada faktor Izin risiko. dokter, mohon maaf 1 menit lagi dok. Ya, ini antibiotik saya kira kita mengacu pada risiko mortalitas dan risiko resistensi dan juga menggunakan strategi deeskalasi ya, dan juga farmakokinetik farmakodinamik. Jadi infeksi antibiotik kita pilih bisa berdasarkan dari komunitas ataupun dari rumah sakit, atau pilihan-pilihannya bisa Anda lihat. Dan jangan lupa untuk selalu mengeliminasi sumber infeksi. Mungkin tidak perlu tindakan yang terlalu besar atau tindakan terlalu lama ya, cukup dengan melakukan drainase dulu ya, atau diberi demam dulu, dan ini memang akan mempengaruhi ya, atau mempengaruhi kematian ya, memperbaiki risiko mortalitas ya ketika source control kita dilakukan di bawah 6 jam. Nah, ini mungkin terakhir bahwa proses ini menjadi penting ya, kita bergantung sekali apa yang kita lakukan dalam mengenali dan mendeteksi secara optimal ya, bahwa risiko kegagalan pengobatan bisa saja terjadi pada pasien yang berat, pada pasien yang terinfeksi MDR ya, orang tua ya. Nah, ini yang kita harus berikan dulu penjelasan pada pasien bahwa pada pasien sepsis ada risiko mortalitas sekitar 20-30% ya. Nah, inilah pathway yang tadi sudah kita bahas, dari pengenalan, kemudian strategi untuk stabilisasi ya, kemudian terapi antimikrobial dan source control ya. Saya kira demikian yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Kitchen atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi dulu ya dok. Di kolom pertanyaan Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Izin saya bacakan pertanyaannya dok. Ya. Untuk yang pertama ada Dr. Gabriela Praisea dari Rumah Sakit Rumah Indonesia Sehat. Izin tanya dok, jika KISOFA masih belum spesifik untuk diagnosa sepsis, apakah dalam SOFA bisa kita ambil diagnosa sementara berdasarkan pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan di rumah sakit yang terbatas pemeriksaannya? Misalnya, lab hanya ada pemeriksaan kreatinum dan bilirubin saja, apa masih bisa memakai SOFA atau tetap berpacu dengan KISOFA dan SIRS saja? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Dr. Gabriela. Jadi memang SOFA itu yang kita perlukan adalah sebenarnya dua parameter ya, 2 parameter saja. Dan sebenarnya kebanyakan dari SOFA ataupun quick SOFA itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik, bukan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi misalnya tekanan darah itu sudah bisa dipakai ya. Ya mungkin ya kalau pernapasan harus menggunakan mungkin bisa PaO2 VO2 ya, tapi bisa juga dengan SpO2 untuk lihat ada gangguan pernapasan. Nah, kita sebenarnya tidak perlu ya membuat cara lengkap. Tapi kalau mau buat cara lengkap, alangkah baiknya 2 saja, ada perubahan 2 saja di atas daripada kondisi awalnya. Ya, misalnya kesadarannya sudah turun, ya, RR-nya sudah cepat, ini sudah 2 SOFA-nya. Sudah kita bisa diagnosis sebagai sepsis. Jadi tidak perlu kita list secara lengkap. Tapi ketika ini nggak ada, kita memang mau mendiagnosis lain, kita harus menggunakan parameter laboratorium. Nah, SIR sendiri sebenarnya sudah kita dilihat banyak penelitian tidak terlalu
sensitif ya, dan lebih sensitif tapi tidak spesifik, sebaiknya kita tinggalkan penggunaan shears. Nah, Quick Sofa mungkin masih bisa kita gunakan, walaupun sebenarnya Quick Sofa ini juga hati-hati ketika dia tidak ada penurunan kesadaran, tidak ada RR yang cepat ya di situ, mungkin pada orang tua ya, atau hanya penuh kesadaran tapi RR yang tidak cepat, tetapi kemudian terjadi shock gitu ya, itu berarti kondisinya terlambat. Tapi selama ini memang Quick Sofa ini masih menjadi backbone kita ya juga ya, karena sofa itu ketika pertama kali masuk bagus, masa kita mau ulang lagi 3 hari, 5 hari kita ulang lagi. Ya di negara maju mungkin bisa di fasilitas, tapi saya kira di rumah sakit kecil nggak mungkin mengulang-ulang sofa untuk setiap berapa hari sekali ya. Jadi mungkin itu yang bisa membantu ya, saya kira. Ya. Baik, Benar-benar Dok. menjawab ya. Benar-benar Terima kasih dokter sudah sangat menjawab ya, Dok. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada Dokter Aisyah. Terima kasih Dokter Kitchen atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Saya Dokter Aisyah dari Jakarta. Izin bertanya, Dok, dalam praktek sehari-hari, tanda atau indikator apa yang paling sering terlewat sehingga diagnosis sepsis menjadi terlambat? Bagaimana menyikapi pitfall ini? Ya, saya kira tuh yang sebenarnya paling mudah kita mengenali sepsis itu dari tingkat kesadaran. Karena kesadaran itu berhubungan dengan perfusi ya, perfusi jaringan menurun. Yang paling sensitif itu adalah otak ya. Tapi yang memang sering bisa mengalami pitfall adalah trombositopenia ya. Trombositopenia itu banyak sekali, apalagi kita di negara di negara tropik di mana ada dengue, seringkali trombositopenia dipikirkan dengue aja gitu ya, demikian ya. Padahal itu sepsis gitu ya. Jadi banyak kali kasus memang hanya memikirkan dengue dan tidak melihat yang lain, organ failure yang lain. Hanya trombositopenia disebut dengue, padahal dia udah sepsis ya, kesadarannya sudah nggak bagus ya. Nah, tekanan darah itu memang kondisi yang sudah lebih lanjut ya, yang kita memang walaupun itu digunakan sebagai sofa, tapi ketika sudah tekanan darah sudah turun, udah hipotensi, itu sudah dikatakan terlambat ya, gitu ya. Nah, justru respiration rate juga itu sangat bagus ya. Jadi kenapa yang Quick Sofa itu menggunakan respiration rate ya, tapi bukan kegengan pernapasan ya, karena respiration rate itu sangat kelihatan ya. Ya, walaupun dia tidak terlalu spesifik ya. Nah, jadi kalau kita bilang di mana respiration rate itu digunakan, sebenarnya di shears ya. Shears itu menggunakan RR ya. Shears, kriteria shears. Nah, dari shears itu diambil satu. Kesadaran menurun itu diambil dari sepsis 2. Sepsis 2 itu menggunakan apa yang disebut dengan general kriteria kalau 2001. Salah satunya adalah kesadaran menurun. Dia menambahkan dari shears 3 kriteria, kesadarannya menurun. Terus kedua adalah balance cairan yang positif. Ketiga adalah hiperglikemia reaktif. Ya. Tapi hiperglikemia itu salah satu yang potensial juga, yang kalau kita tidak bisa terangkan, itu merupakan salah satu sign daripada sepsis. Tapi saat ini tidak kita gunakan karena dia respon. Ya. Nah, salah satu adalah peningkatan kesadaran. Nah, jadi ketika sepsis 2 masih kita gunakan, ada kriteria pertama adalah peningkatan kesadaran, itu adalah dihitung sebagai satu organ failure. Ya, ketika kita mendapatkan satu lagi bisa kreatinnya naik. Ya, nah itu sudah menjadi 2 ya, kita bisa mengatakan itu sepsis. Tapi sekali lagi, walaupun secara hitungan matematis 2 ya, kita tetap harus validasi juga dengan kondisi pasien ya. Jadi jangan, karena apa? Kriteria kreatinnya meningkat sebagai aki sepsis itu nggak sedemikian mudah hanya kreatinnya naik ya. Dia harus ada kriteria sebanyak 7 hari, peningkatan di atas 0,5 misalnya demikian. Nah, tapi secara mudah bisa kita katakan oke, kreatinnya meningkat, kesadarannya nggak baik, udah kita anggap sebagai sepsis. Itu untuk lebih awal, tapi untuk lebih spesifik kita memang harus teliti organ lain yang juga terlibat di situ. Demikian. Baik, ya terima kasih dokter. Berarti memang penting ya kita untuk harus mengetahui kesadaran status kesadaran pasien juga ya dok. Iya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dokter izin ada satu pertanyaan lagi dari dokter Tiffany. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok. Mau bertanya, saya sering bertemu pasien sepsis, namun memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan laktat. Apakah sekiranya ada cara konversi laktat dari hasil AGD dok? Misal dari anion gap tinggi sama dengan kadar laktat, dan apakah bisa digunakan untuk monitoring respon terapi dalam sepsis? Ya, memang laktat itu berhubungan dengan anion gap ya. Tetapi ketika anion gap sudah naik dan hasil 33 udah turun, itu kondisi sudah terlambat. Jadi kalau memang kenapa tidak
dalam panduan tidak menganjurkan ya penggunaan ion gap gitu, penggunaan laktat. Nah, laktat ini sebenarnya cukup sederhana dan cukup murah. Kita bisa menggunakan alat ya yang dipakai untuk glukostiknya, tinggal membeli sticknya aja, stick untuk laktatnya. Itu harganya juga tidak mahal ya, dan dilakukan bedside. Jadi alatnya bukan khusus begitu ya. Kita bisa minta rumah sakit sediakanlah laktat karena di dalam guideline sudah masuk, dalam panduan sudah masuk. Beli sticknya ya, tinggal dikalibrasi itu dari RUS ya, alat dari RUS itu sudah bisa mengecek laktat, dan itu memberikan manfaat yang sangat besar gitu ya dibandingkan dengan ininya sticknya juga nggak mahal. Jadi bisa di rumah sakit kecil, bisa di puskesmas juga bisa ya, diambil seperti gula darah, ngecek gula darah. Nah, jadi seharusnya laktat itu bukan jadi kendala gitu ya, jadi kendala ya. Tapi seberapa keinginan rumah sakit buat mengadakannya gitu ya. Karena itu kami mengecek ya, misalnya pasien-pasien yang infeksi ya, semua dengan kadar laktat itu diperiksakan secara rutin lah ya. Itu bisa mendeteksi lebih awal. Ya, dehidrasi bisa dicek, perdarahan bisa dicek, gagal jantung bisa kelihatan. Jadi kalau kita memang mendapatkan laktat sudah naik, HCO3 udah turun, biasanya itu mortalitas sudah naik. Ya, kami dapatkan harus lebih agresif lagi, karena kalau kita nggak agresif di situ, meninggal pasiennya. Ya, kalau HCO3 sudah turun, kecuali dari gangguan ginjal ya, kalau gangguan ginjal itu ya. Tapi kalau benar-benar asidosis laktat dengan anion gap tinggi, wah itu berbahaya sekali. Ya, kita mesti hati-hati di situ. Kita bisa prediksikan, wah ini pasiennya harus ke ICU kali. Ya, keadaannya udah turun, kondisinya tensinya udah turun ya. Nah itu mohon jangan ditunggu hitung anion gapnya karena nggak ada. Nanti kita kaget gitu ya menghadapi itu, kita nggak bisa antisipasi lebih awal karena kan kita harus mengantisipasi lebih awal sebelum itu terjadi gitu. Demikian. Oh iya, baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi kita penting ya dok untuk pemeriksaan laktat ya dok, yang mungkin bisa dilakukan bedside juga ya dok. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lanjutan dari dokter Rizky Darmawan. Izin bertanya kepada dokter Kitchen, apakah setiap pasien sepsis diberikan steroid? Bila tidak, semua pasien, pada pasien sepsis yang seperti apa yang perlu diberikan? Kemudian, bagaimana cara pemilihan antibiotik spektrum luas untuk tata laksana sepsis? Apakah bisa langsung diberikan meropenem? Nah, jadi pertanyaan bagus juga ya. Jadi, steroid ini sebenarnya pedang bermata dua ya, pedang bermata dua. Jadi, di satu pihak dia memang pada kondisi sepsis ya, yang hiperinflamasi ya, hiperinflamasi itu dikatakan bisa menurunkan proses inflamasi ya, terutama seperti cytokine storm ya. Tapi di mata yang lain dia menekan sistem imun ya, sehingga di situ terjadi supresi, akhirnya pasien bisa mengalami kondisi yang lebih buruk gitu. Nah jadi masalahnya ketika kita mau memberikan steroid sebenarnya, di situ kita harus hitung-hitung dulu kondisi pasien seperti apa. Karena pasien sepsis yang saya katakan itu heterogen, tidak sama. Ada pasien yang hiperinflamasi, ada pasien yang hipoinflamasi, ada pasien yang kondisi inflamasi regulated, ada yang dysregulated. Nah, steroid ini sebenarnya belum bisa direkomendasikan untuk terapi sepsis pada semua keadaan. Kenapa? Karena belum ada uji klinisnya. Secara evidence belum ada. Evidence yang dilakukan sudah cukup lama, 10 tahun lebih yang lalu, dia mengambil semua pasien sepsis diberikan steroid. Padahal pasien sepsis sebenarnya pasien yang heterogen. Ada pasien yang imunosupresi, ada pasien hiperinflamasi. Nah, makanya hasilnya itu tidak signifikan, tidak bisa kita pegang. Nah, sebenarnya kita saat ini sedang membuat stratifikasi pasien sepsis ini yang kita katakan dalam terminologi disregulasi. Kelompok apa? Ya, jadi ketika kita mau melakukan trial, tidak bisa semua pasien sepsis diambil diberikan steroid. Dia harus diberikan pada kelompok tertentu. Cuma masalahnya kelompok apa yang harus diberikan itu masih tanda tanya. Ya. Mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian saya nggak tahu, ketika kita sudah bisa mendefinisikan, akan dikeluarkan rekomendasi pasien sepsis yang seperti ini yang perlu mendapat steroid gitu. Nah, seperti misalnya pada pasien dengan COVID itu kan sepsis juga ya, tapi pada viral. Nah, memang ketika dia memang luar biasa ya, mengalami kondisi ARDS di paru, di situ dia life saving, steroid bermanfaat ternyata untuk menahan inflamasi di paru ya, untuk mencegah kematian gitu. Ya, dan juga memang tentu saja obat
antiviralnya itu diberikan gitu ya, gitu. Nah, dia secara signifikan menurunkan, walaupun kalau sudah berat sekali ya tidak bisa juga dia ya bisa mencegah itu gitu. Bisa pada meningitis bakterialis itu juga bisa diberikan untuk mencegah kerusakan gitu. Tapi tolong jangan diberikan steroid pada semua kasus sepsis, itu tidak bisa. Saat ini strategi steroid dalam guideline sepsis hanya sebagai tanda kutip adalah sebagai substitusi, bukan sebagai terapi antiinflamasi. Dia hanya diberikan kalau hipotensi yang tidak respon ketika diberikan cairan. Itu menandakan ada insufisiensi adrenal. Saya kira pasien kita insufisiensi adrenal kan tidak banyak. Mungkin pasien PPOK yang sering pakai steroid, pasien autoimun, sangat mungkin di situ ada. Ya. Nah, tapi itu sekali lagi, dia pedang bermata dua. Saya sendiri belum bisa merekomendasikan kepada semua pasien. Belum berani, artinya belum ada data. Kita harus nunggu. Ya. Mungkin nanti suatu saat ada kelompok tertentu yang bisa kita periksakan, oh parameternya ini, steroid bermanfaat di sini, kita bisa gunakan gitu. Ya, tolong mungkin ini kita hold dulu, jangan dipakai saat ini ya. Demikian. Nah, kedua tadi mengenai antibiotik itu terbukti karena dia apa? Karena dia terapi yang sifatnya kausatif. Tapi antibiotik yang bermanfaat adalah antibiotik yang tepat. Ya, yang tepat. Jadi kita memang selalu tadi memberikan antibiotik yang rasional. Artinya apa? Kita harus menilai risiko daripada resistensinya. Jadi ada pasien yang risikonya kena pseudomonas, ada pasien yang nggak kena pseudomonas kan. Biasanya pasien dari luar, dari nggak pernah di rumah sakit, hanya infeksinya murni dari komunitas, kemungkinan risiko kena pseudomonas kok kecil. Nah, sehingga di situ kita nggak memerlukan carbapenem, ya, obat anti pseudomonas yang lain. Enggak sebenarnya. Di situ akan berlebihan kita. Kenapa? Berlebihan juga nggak bagus. Kenapa? Karena ada memicu resistensi. Biasanya sudah pakai awal-awal langsung pakai meropenem. Ya, kita berikan lagi, kombinasi lagi, kasih anti jamur dan macam-macam itu. Nanti ketika ini nggak respon juga, keluar bakterinya resisten semua. Kenapa? Karena pemberian antibiotik yang dalam arti tidak rasional itu menimbulkan seleksi. Seleksi itu artinya apa? Karena di alam ini semua bakteri itu sudah memiliki gen. Ada bakteri yang memiliki gen. Misalnya di sini E. coli itu sensitif misalnya terhadap meropenem. Tapi ada bakteri lain yang memiliki gen yang resisten terhadap carbapenem. Nah, ketika kita mengobati antibiotik ini, kita tembak, kita boom gitu seperti itu, E. coli-nya mati. Nah, tapi ada E. coli yang satu yang tidak mati, ya. Ada bakteri lain yang memiliki gen ya, plasmid itu dia pindahkan ke E. coli ini. Akhirnya E. coli yang terseleksi ini dia memiliki gen yang tahan terhadap carbapenem, dia yang berkembang. Nah, di sini akhirnya terjadilah carbapenem resistant gitu seperti itu. Nah, itu yang menjadi harus kita cegah. Di situ jadi nggak rasional, akan merugikan ya. Jadi rumah sakit yang atau tempat di mana antibiotik dipakai sangat ekstensif, di situ resistensi pasti akan tinggi. Itu terbukti ya. Jadi kenapa kita harus dalam tanda kutip rasional? Hitung risiko kematiannya. Tadi saya sudah tampilkan satu slide risiko kematiannya. Hitung risiko resistensinya. Banyak tools yang bisa menghitung risiko resistensi. Saya pasien kita akan terkena MDR atau enggak sih? Apakah pasien kita ini risiko kematian tinggi atau enggak sih? Kalau dia risiko kematian tinggi, misalnya shock septic, ya pasien shock septic, dia sudah dirawat di rumah sakit, pasca operasi, infeksi luka operasi, udah kita harus gunakan itu, karena itu memang risiko resistensinya tinggi. Tapi kalau pasien tidak pernah dirawat di rumah sakit, hanya masuk dari luar, kemudian dia pneumonia, kenapa kita harus gunakan carbapenem buat pasien ini? Karena dia tidak risiko pseudomonas, tidak risiko MDR, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tolong jangan berpikir bahwa sepsis sama dengan meropenem, tidak selalu seperti itu ya. Jadi di mana kita harus lakukan kajian, harus lakukan penilaian. Demikian. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ini sangat jelas ya dok. Berarti untuk steroid tidak untuk semua kasus ya dokter. Dan antibiotik juga sangat penting ya dok. Baik, karena keterbatasan waktu dokter, maka saya harus mengakhiri sesi tanya jawab pada simposium pertama pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Richen atas materi dan diskusinya yang sangat menarik dan aplikatif. Mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Izin dok, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada teman-teman sejawat para peserta Internet Desember 2025? Ya, terima kasih sekali lagi ya semuanya atas partisipasinya dan pertanyaan bagus-bagus semua ya. Jadi kita mesti ingat bahwa kunci ya kita untuk bisa ya meningkatkan survival ya. Jadi kita inginkan kita berhasil menurunkan kematian ya, sepsis yang saat ini cukup tinggi ya sebenarnya dari negara kita.
Kalau di negara maju sudah bisa 20%, tapi di kita masih 30, 40, bahkan 50%. Yaitu waktu, ya, kecepatan kita. Jadi kecepatan kita dalam diagnosis. Sebenarnya penanganan sepsis bukan hanya kami di rumah sakit rujukan di RSCM, tapi harus dimulai di layanan primer. Ya, di situ misalnya sudah shock, cairan kasih dulu pertama, baru kita rujuk. Ya, jadi jangan kita biarkan pasien dalam kondisi akhirnya sudah shock septic datang dan meninggal gitu. Ya, jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah awareness. Ya, awareness. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ketika pasien kita mengalami infeksi dan infeksi itu berat, kita harus awareness ini sepsis atau tidak gitu. Ya, caranya tadi saya udah saya sampaikan trik-triknya dan kiatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang bisa untuk mengenali ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Kitchen. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami izin lanjutkan ke sesi berikutnya ya dokter. Iya, terima kasih. Saya mohon Baik, izin ya. terima juga kasih ya. banyak dokter. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi simposium kedua. Simposium kedua dengan judul Not All That Looks Critical is Organic, Psychosomatic Pitfalls in the Emergency Room, yang akan dipaparkan oleh Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik dan paliatif medik. Sebelum memulai simposium kedua, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Dr. Edward. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2020 dan subspesialis psikosomatik di Universitas Indonesia pada tahun 2023. Beliau saat ini aktif sebagai Ketua Divisi Geriatri, Psikosomatik dan Paliatif dan staf pengajar penyakit dalam FKUI RSCM. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Tim Paliatif RSCM. Kepada yang terhormat, Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik dan paliatif medik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa tampak jelas. Oke, baik. Tema ini cukup unik ya diangkat oleh teman-teman di intended karena ini penting untuk diketahui dan ini tidak dilupakan bagi peserta dokter umum ya dan dokter spesialis penyakit dalam khususnya. Kemudian jika terjadi keluhan itu perlu dipikirkan ke arah psikosomatik. Saya dalam hal ini lebih membahas terkait psikosomatik walaupun gelar saya ada dua, yaitu psikosomatik dan paliatif medik. Oke, ini adalah CV saya.
Oke, bahasan yang dibahas ada 5 terbelakang. Ya, kita perlu mengetahui bahwa fenomena psikosomatik ini semakin besar. Banyak di media sosial tentunya juga berkembang terkait apa itu psikosomatik. Dan kemungkinan besar teman-teman sering mendapatkan bagi pengguna. Itu orang awam sering menceritakan bahwa dirinya mengalami kondisi psikosomatik. Akan tetapi seringkali sebagai dokter itu tidak aware ya, atau seringkali juga acuh. Akan tetapi bagi kami di bidang psikosomatik paliatif, semua keluhan pasien akan kita catat dan record dan menjadi suatu hal yang penting bagi kami. Untuk hari ini saya akan membahas terkait panic disorder. Ya. Seumur hidup kejadian panic disorder pada seseorang itu terjadi sebanyak 3,7%. Ini kelihatannya kecil, tapi sebetulnya jika ini terjadi, maka akan menyebabkan gangguan fungsional bagi seseorang tersebut. Walaupun dikatakan serangan panik ini lebih rendah dibandingkan gangguan cemas pada umumnya. Mengapa demikian? Karena gangguan cemas masih bisa diantisipasi atau ditoleransi bagi orang tersebut. Kemudian kita sebagai dokter bisa melihat pasien apakah dalam kondisi cemas atau tidak. Bagaimana caranya? Kita tentu saja sebagai dokter melihat tampilan perilaku fisik seseorang. Misalnya ya, ada pasien yang masuk ke dalam poliklinik kita lihat tingkah lakunya, behaviornya. Dari cara berjalan, kemudian cara berbicara, tentu saja itu perlu kita perhatikan. Hal kecil lainnya adalah melihat gerakan mata, kemudian gerakan tangan, itu bisa mengarahkan atau menandakan seseorang ini mengalami anxiety disorder atau tidak. Karena jika mengalami gangguan cemas atau anxiety, maka dari gangguan cemas ini akan bisa berkembang menjadi kondisi depresi atau jatuh dalam kondisi depresi. Untuk gangguan panik ini atau panic attack khususnya ini lebih sering dibandingkan gangguan panik itu sendiri. Tentu saja seseorang tersebut harus memiliki gangguan panik sebelumnya, kemudian terjadi serangan panik yang berulang kali. Gangguan ini bisa menyebabkan gangguan dalam aktivitas, termasuk dalam pekerjaan. Saya contohkan pasien saya, dia mengatakan tiba-tiba rasanya lehernya seperti tercekik. Kemudian timbul rasa debar-debar yang luar biasa, dan tiba-tiba timbul sesak nafas. Ini perlu disikapi dengan baik karena ada diagnosis banding. Walaupun saya seorang konsultan psikosomatik paliatif, bukan berarti saya langsung berpikir itu adalah gangguan serangan panik. Jika seseorang datang dengan keluhan-keluhan lain, kita perlu memikirkan kondisi-kondisi yang mungkin ada dalam kondisi emergensi.
Kemudian tingginya utilisasi pada perawatan akut atau unit gawat darurat ini sebanyak 12%. Ya. Dan biasanya pasien-pasien ini juga masuk dalam kriteria gangguan panik. Dan yang paling sering adalah nyeri dada atau chest pain. Ini meningkat kejadiannya 20-30% pada kondisi umum. Walaupun yang pertama kita pikirkan adalah akut coronary syndrome. Tetap serangan panik itu kita pikirkan. Artinya bukan diagnosis pertama atau working diagnosis pertama yang kita pikirkan, tetapi menjadi bagian yang ada di dalam working diagnosis kita. Kemudian sering terjadi misdiagnosis, ya, atau seringkali juga mungkin kawan-kawan melakukan diagnosis yang tidak perlu, sehingga berakibat tingginya biaya dan menyebabkan delay treatment. Kita harapkan teman-teman bisa lebih tajam dalam melakukan diagnosis. Karena jika ternyata bukan akut coronary syndrome dan ternyata serangan panik, itu sangat mudah sekali kita atasi, dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk pasien menjadi hilang keluhannya dan tentu saja menjadi lebih tenang, itu akan lebih singkat. Kemudian untuk durasi yang delay ini pada gangguan panik, ini cukup panjang, bisa kita lihat 9-15 tahun. Jadi setelah 9-15 tahun ini baru disadari bahwa pasien mengalami gangguan panik. Apakah hal ini bisa dikatakan terlambat? Bisa ya dan bisa tidak. Karena jika kita biarkan, dapat mengakibatkan perubahan psikologis dan perilaku seseorang tersebut, dan tentunya akan mengganggu aktivitas hidup harian. Ya, jadi teman-teman perlu sekali bisa mengidentifikasi dengan cepat kondisi ini. Dan ini cukup menguras energi bagi pasien-pasien yang mengalaminya. Contohnya adalah pasien saya yang tadi, perempuan usia muda, usianya ya sekitar 20 tahunan sampai 30 tahunan, dia sampai tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kalau misalnya tiba di kantor dan terjadi hal tersebut, itu butuh waktu setengah sampai 1 hari untuk menenangkan diri. Akhirnya apa? Akhirnya produktivitas akan menurun. Dan bagaimana jika pasien bekerja di perusahaan swasta? Akan ada kemungkinan besar di PHK. Kita tahu bahwa mencari pekerjaan saat ini sulit sekali. Jadi teman-teman adalah garda terdepan dalam hal ini untuk menentukan diagnosis atau setidaknya working diagnosis. Jika ada keraguan, dapat dikonsultasikan ke kami, konsultan psikosomatik paliatif. Bukan berarti dikonsulkan ke spesialis psikiatri atau spesialis jiwa. Ke kami juga bisa. Kemudian, jika gejala panik ini dibiarkan saja dan tidak dilakukan terapi, maka konsekuensi negatif akan beraneka ragam, termasuk disabilitas. Walaupun disabilitasnya bukan secara fisik,
Akan tetapi secara psikis atau kita katakan secara mental itu dapat merugikan orang tersebut dan tentu saja keluarganya. Jika hal ini terjadi kepada seorang kepala keluarga, maka bisa jadi kepala keluarga itu akan kehilangan pekerjaannya, akan menurun produktivitasnya. Dengan kata lain, pemasukan bagi keluarga tersebut akan menurun atau bisa dikatakan hilang. Dan secara tidak langsung kita ada andil membuat pasien tersebut dan keluarganya menjadi distress finansial. Ya, kemudian jika terjadi panic disorder, tentu saja akan terjadi penurunan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan sehari-hari. Dan jika sudah berat, bisa terjadi suatu kondisi depresi. Dan ini bisa meningkatkan angka mortalitas tentunya. Jika kita kaji lebih lanjut, misalnya pada pasien yang mengalami acute coronary syndrome, itu pada dasarnya atau basicnya pasti beliau-beliau ini mengalami gangguan cemas menyeluruh di dalam dirinya, kemudian berkembang menjadi panic disorder. Dan umumnya kepribadiannya adalah perfeksionis dan melankolik. Pada beberapa kondisi tertentu, ada kondisi gangguan kardiopulmoner bagi seorang pasien jika ada komorbiditas ansietas yang tinggi. Pada akhirnya orang tersebut akan takut untuk melakukan aktivitas, di mana kita semua tahu bahwa aktivitas itu sendiri dapat membantu mengurangi kejadian kardiovaskular. Demikian juga kejadian pulmoner. Karena saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan sendirian, itu bisa meningkatkan kapasitas paru juga. Di mana untuk ansietas ini bisa menyebabkan seseorang menghindar untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang sangat dibutuhkan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan mereka semua. Demikian juga sebaliknya, jika ada misinterpretasi atau denial bagi tenaga kesehatan, ini juga bisa menyebabkan delay treatment. Kita lihat tadi bahwa delay treatmentnya begitu panjang. Bukan harian, bukan bulanan, akan tetapi tahunan. Ya, jadi kita perlu memahami. Kemudian ada refleks di psikosomatik ya pada emergensi. Kita perlu tahu bahwa refleks di emergensi itu ada chest pain, ada dyspnea, ada pain selain kardiak, ada vokal neurologic deficit, ada juga aritmia, dan penurunan berat badan. Semua ini tetap perlu kita harus pikirkan sebagai diagnosis bandingnya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa serangan panik itu bukan menjadi diagnosis utama, akan tetapi itu juga tidak bisa kita letakkan posisinya di belakang. Karena akan terjadi penundaan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pasien. Misalnya chest pain, tentu saja kita harus working diagnosis pertama adalah acute coronary syndrome. Nanti bisa juga ada gangguan di paru-paru atau bisa GERD, ya, atau dan lain sebagainya termasuk muskuloskeletal. Kemudian untuk dyspnea yang kita pikirkan juga sama. Organnya adalah kardiak, kemudian paru-paru,
dan sesuai dengan organ anatomi kita akan berlanjut kepada yang lain, kemudian juga kita tetap pikirkan ke arah gangguan psikosomatik. Nah, jika ada pain atau nyeri selain kardiak, itu harus ditelusur dengan baik dengan cara anamnesis kepada pasien, sehingga bisa didapatkan gangguan psikosomatik yang terjadi apakah pure benar-benar gangguan psikosomatik atau gangguan fisik atau struktural pada pasien. Itu juga dengan focal neurological deficit. Hal ini bisa terjadi bersamaan atau mungkin menjadi bagian gangguan panik. Misalnya seseorang tiba-tiba mengalami kelemahan di kedua tangan atau kedua kaki. Setelah digali atau dianamnesis, ternyata besoknya mau ujian. Itu sangat mungkin, karena memang ini saya cerita berdasarkan peristiwa nyata di emergensi yang saya temukan. Besoknya pasien ini mau melakukan ujian negara dan terjadi kelemahan di daerah tangan dan kaki. Akan tetapi kembali lagi, untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah somatik tetap harus dipikirkan. Dalam hal ini kemungkinan kita pikirkan ke arah perdarahan atau iskemi di susunan syaraf pusat. Dan itu adalah hal yang penting. Kemudian aritmia. Aritmia ini sangat mungkin terjadi insiden atau komorbiditas antara aritmia yang terjadi pada jantung dan karena serangan panik. Untuk patofisiologinya, jika seseorang sering kali atau berulang kali mengalami serangan panik dan pada pasien sudah ada locus minoris di daerah jantung, itu sangat mungkin sekali terjadi aritmia. Ya, aritmianya bisa ada PVC, bisa ada VES. Dan jika ada gangguan irama jantung, kita perlu mengevaluasi hal lain. Apakah elektrolitnya kita perlu evaluasi, ya. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan EKG, itu penting sekali. Kemudian penurunan berat badan. Di sini penurunan berat badan perlu kita pikirkan, yang pertama kali kemungkinannya adalah ke arah keganasan. Kemudian kita juga bisa pikirkan ke arah bulimia nervosa. Ya, sebetulnya penurunan berat badan ini merupakan dampak dari gangguan psikosomatik. Bisa juga dari rasa cemas yang tinggi. Misalnya pada lansia, ada cemas, cucunya mau masuk ke fakultas kedokteran dan menunggu jawaban kelulusannya, menyebabkan pasien tersebut menjadi penurunan nafsu makan dan akhirnya terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Ya, di sini kita lihat chest pain sangat mungkin sekali organ yang penyebabnya jantung, paru-paru, dapat juga lambung. Ya, untuk chest pain ini harus berhati-hati. Kemudian juga bisa ada muskular, ya. Kemudian kartilagonya. Selain itu, daerah tulang belakang juga bisa menyebabkan chest pain jika ada penekanan. Ya, terjadi river pain atau secara tidak langsung. Kemudian dyspnea juga demikian, penyebabnya bisa organ-organ yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian nyeri selain kardiak itu juga bisa terjadi, misalnya nyeri pleura, ya, itu harus kita kuatkan pada anamnesis dan pemeriksaan fisik.
Nah, hal lain yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan adalah serangan panik. Serangan panik bisa menyebabkan apapun, baik chest pain, dyspnea, ya, kemudian berdebar-debar, ya, apapun itu sangat mungkin. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah usia pasien. Jika usia pasien muda, ini sangat besar kemungkinan terjadi serangan panik. Misalnya teman-teman dokter yang berusia muda, ya, umumnya juga gendernya adalah perempuan karena pengaruh hormonal yang menyebabkan fluktuasi mood. Nah, ini adalah tanda-tanda panic attack. Teman-teman perlu mengenali dan perlu menemukan. Jadi harus ada 4 dari 13 gejala itu dikatakan gangguan panik. Tapi untuk panic attack sendiri itu sangat mungkin hanya 1 atau 2 gejala yang ada. Misalnya adalah kemudian clinical manifestation-nya tadi saya sudah sebutkan. Ya, mungkin tadi saya sudah bahas beberapa. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian approach-nya. Approach-nya ini perlu dilakukan bersamaan dengan approach gangguan yang lainnya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sebetulnya termasuk abdominal distress, ada paresthesia, ya. Saya agak cepat nih karena sudah dikatakan waktunya tinggal sedikit. Oke, ini chest pain, kita sudah tahu bahwa kemungkinannya kardiak, pulmonar, itu GI tract, muskuloskeletal. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah psikogenik. Ya. Psikogenik antara lain bisa panic disorder atau anxiety disorder atau somatoform, ya, atau cocaine abuse. Ini penting untuk diidentifikasi. Ini algoritma dyspnea. Ya, kita tahu bahwa jika seorang dyspnea, kita perlu pikirkan ke arah kardio atau pulmonar. Nah, di sini juga bermacam-macam. Ada berhubungan dengan ginjal juga, ILD, atau pneumonia. Ini tetap harus kita pikirkan, ya. Breathlessness and panic ini sangat berdekatan. Artinya kita perlu bedakan secara strukturalnya. Nanti teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ronsen, ya, kemudian kita lihat atau kita ukur frekuensi napasnya, kita lakukan auskultasi. Jadi itu penting. Nah, untuk gejala panik dan gejala breathlessness atau sesak napas lainnya di sini sangat mungkin ada, ya. Bisa disertai dengan sweating, kemudian ada mual, derealisasi, atau dry mouth. Nah, ini gejala-gejala lain yang serupa dengan gejala panik, tapi perlu dipikirkan ke arah serangan panik. Untuk nyeri juga sebetulnya hampir sama. Jika seseorang mengalami nyeri, maka kita perlu pikirkan ke arah gangguan psikosomatik, karena kondisi cemas pada dasarnya bisa memperbesar nyeri seseorang. Ya, ada namanya total pain, ya, itu yang kita tangani. Selain struktural atau somatik, kita perlu juga menangani kondisi psikologis termasuk sosial dan spiritual. Ini kita lihat di sini ada psychological distress, ini juga berperan penting pada kondisi nyeri. Ya. Oke, kemudian untuk kondisi panik ada yang dapat kita lakukan secara non-farmakologi. Kita berikan oksigen. Tentu saja pada serangan panik kemungkinan terjadi sesak, kita berikan oksigen
Akan tetapi oksigennya nasalkan dulu saja dan derajat rendah 1-2 liter. Kemudian minta pasien untuk melakukan napas perlahan-lahan, misalnya napas dengan hitungan. Ya, kemudian ini penjelasan mengapa bisa terjadi dari stres menjadi gangguan psikosomatik. Untuk farmakologi yang kita bisa berikan benzodiazepin atau SSRI. Untuk pertolongan pertama kita boleh memberikan benzodiazepin, termasuk kerja durasi waktunya yang pendek atau menengah. Tapi yang pendek itu biasanya tidak ada karena triazolam, dan kita bisa berikan lorazepam atau alprazolam. SSRI kita bisa berikan untuk membantu pasien ke depannya, karena baru mulai bekerja setelah 2 minggu diberikan. Kemudian efek farmakologi kita bisa lihat ini butuh waktu, ya, jadi minimal 1 bulan, kemudian sampai 1 tahun baru bisa menyebabkan penurunan efek panik. Ini adalah penggunaan obat lainnya. Ya. Ini juga kita bisa lihat. Agak cepat. Oke, jadi summary-nya atau take home message-nya, setiap kasus emergensi harus dipikirkan baik-baik untuk menentukan working diagnosis. Akan tetapi kita tetap perlu melakukan fast response. Kemudian kita hindari overdiagnose, ya, pada beberapa kasus emergensi. Kemudian keputusan yang tepat untuk menetapkan working diagnosis ini sangat penting. Kemudian harus selalu melakukan diagnosis banding untuk pasien-pasien yang kita temukan, dan usahakan avoid false emergency. Kemudian selalu pikirkan terkait dengan gangguan psikosomatik, terutama pada kasus-kasus yang kita tidak bisa relief atau kita pulihkan. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan tepat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter untuk materinya dan diskusinya yang sangat menarik. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya dok. Di kolom pertanyaan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Saya izin bacakan pertanyaannya ya dok. Untuk yang pertama ada Dokter Tinet. Terima kasih banyak dokter atas materinya. Izin dengan Tinet Endah dari RSUD Suselo Tegal. Dok, saya pernah mendapati pasien remaja 15 tahun di Bangsal dengan nyeri abdomen, Dede GERD. Sudah mendapat terapi dari DPJP, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri sangat hebat tanpa demam. Tanda vital stabil, GCS baik namun tampak panik, hiperventilasi dan kaku. Dengan riwayat faktor psikososial berupa bullying. Dalam kondisi ini, bagaimana pendekatan praktis untuk menentukan kapan evaluasi organik sudah cukup aman dan kapan intervensi psikosomatik dapat mulai dilakukan, termasuk pemeriksaan penunjang dan pilihan intervensi psikosomatik pada anak atau remaja. Mungkin itu satu pertanyaan dulu dokter. Ada selanjutnya. Terima kasih. Tadi keluhan utamanya maaf apa sesak atau nyeri dada? Pasien ini ada riwayat nyeri abdomen dokter, kemudian sudah mendapat terapi tapi tiba-tiba mengeluh nyeri sangat hebat tanpa demam. Namun untuk tanda vital normal, tanpa demam, GCS baik, tapi pasien tampak panik dan ada hiperventilasi dan kaku. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait nyeri abdomen ini, yang pertama kita pikirkan adalah ke arah akut coronary syndrome, karena itu adalah yang paling fatal kalau kita sampai salah atau misdiagnosis. Kemudian kita evaluasi seperti biasa, artinya kita lakukan EKG, kemudian periksa darahnya. Biasanya sih cara saya diambil darahnya, kita ambil lebih untuk pemeriksaan marker kardiak jantung. Tetapi apakah diperiksakan atau tidak, itu kita tergantung anamnesis. Jika ini kejadian berulang dan umumnya
pasien berusia muda sangat mungkin sekali terjadi, itu kita perlu berhati-hati. Langkah awal lainnya adalah kita bisa berikan proton pump inhibitor secara injeksi. Nanti mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Prof. Ari. Ya. Ini kemungkinan kita pikirkan ke arah GERD. Selain itu juga kita perlu pikirkan ada atau mencari tahu apakah ada trauma di daerah abdomen. Ini penting sekali. Kemudian juga kita tentu saja perlu menelaah kembali medical record. Apakah pada pasien ini kejadian ini adalah kejadian berulang? Atau mungkin sebelumnya pasien pernah bercerita pernah ke rumah sakit sebelumnya dengan gejala yang sama. Dan kita juga harus mencari stresor penyebabnya. Yang memang butuh waktu, akan tetapi hal-hal yang kita bisa lakukan, misalnya tadi kita membaringkan pasien, kemudian kalau memang ada sesak juga tetap kita berikan oksigen 1-2 liter. Kemudian juga dokternya sendiri juga tidak perlu cemas, karena jika cemas maka pasien akan bertambah keluhannya. Jadi yang kita pikirkan adalah organ jantung, organ paru, kemudian berikutnya adalah organ saluran pencernaan. Kalau memang benar ini terjadi perulangan atau sudah berulang, terutama dalam jangka waktu dekat, misalnya dalam jangka waktu 2 minggu, pasien berobat kembali dengan keluhan yang sama, maka bisa ditetapkan sebagai serangan panik. Dan kita bisa berikan antihistamin. Antihistaminnya yang menenangkan daerah perut, misalnya ranitidin. Karena kita juga bisa manfaatkan efek sampingnya, di mana efek samping dari pengobatan yang kita berikan secara farmakokinetik atau farmakodinamik itu bisa menekan reseptor di otak sehingga lebih menenangkan. Jadi bukan berarti langsung diberikan benzodiazepin. Ya, untuk kebutuhan yang diperkirakan ada gangguan saluran cerna silahkan diberikan. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang kita harus mencari sumbernya dulu ya. Berarti mungkin bisa jadi jantung atau ke arah parunya juga ya dok. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Dokter Gede Anggara. Izin dok, izin gede dari Rumah Sakit Prof. Bangka pada gangguan psikosomatik. Ada serangan panik akut dalam konteks UGD. Mungkin Ya, ada 2 pertanyaan ini. Baik. 2 pertanyaan deh. Oke. Dari Dokter Gede Anggara ya. Oke. Oke, kita berikan benzodiazepin itu pada serangan panik ya, bukan gangguan panik, artinya harus kondisi serangan. Kemudian diberikannya itu berapa lama? Biasanya kita berikan sewaktu-waktu, artinya add-on, bukan jangka panjang. Ya, mungkin ada pertanyaan, kok teman-teman psikiatri diberikan dalam jangka waktu panjang? Untuk kami dari psikosomatik paliatif, kami tidak memberikan dalam jangka waktu panjang. Karena dikhawatirkan bisa mengurangi kemampuan atau aktivitas
atau kognitif seseorang, karena pasien-pasien banyak yang mengeluhkan demikian. Kemudian untuk pemberian antidepresan itu bisa, akan tetapi harus dikenali dahulu untuk gangguan panik ini. Jika mau jatuh dalam kondisi depresi, maka tidak akan terjadi serangan panik. Ya, orang yang mengalami gangguan depresi itu tidak akan mengalami serangan panik. Itu yang perlu menjadi catatan. Akan tetapi, jika panik ini terus-menerus dan membuat capek atau lelah, atau dikatakan di bidang kami adalah sindrom lelah kronik, itu sangat mungkin jatuh ke dalam depresi. Kemudian kapan kita manajemen stres? Yang pasti, jika masih bisa melakukan aktivitas harian dan tidak mengganggu, itu kita bisa manajemen dengan non-farmakologi. Kita lakukan cognitive behavior therapy. Ya, artinya kita menyarankan pasien seperti pasien-pasien saya melatih latihan bernafas. Ibu, jika misalnya ada debar-debar tiba-tiba dan rasa mau meninggal, ibu duduk, ibu melihat di satu titik, kemudian tarik nafas pelan melalui hidung, tarik pelan-pelan sampai maksimal, kemudian dihembuskan perlahan-lahan sampai habis. Biasanya gejala-gejala lain akan timbul saat latihan, entah asam lambungnya naik, sesak nafas, tapi saya sarankan itu tetap dilanjutkan. Jika tidak membaik, maka kita bisa memberikan obat benzodiazepin. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang mengatakan, dok, saya nggak mau obat, saya khawatir kalau minum obat ketergantungan. Nah, artinya pendekatan dokter harus baik terhadap pasien ini. Karena dokter yang baik itu tentu saja pasien akan percaya. Dan pasien yang sudah percaya penuh pada dokter, itu akan menjadi sugesti yang akan menyembuhkan pasien. Mengapa demikian? Karena memang realitasnya seperti itu. Mungkin untuk yang Gen Z sekarang itu cara komunikasinya agak berbeda dibandingkan dengan yang Gen Millennium atau Gen X. Tentu saja yang nantinya itu Gen Alpha juga tentunya ada perbedaan. Kemudian untuk Dokter Megawati, justifikasi ya kurang lebih tadi ya, jika di UGD, nah kita tentu saja melakukan hal yang terbaik untuk pasien. Jika ada kondisi sesak atau debar-debar, itu kita harus wajib memeriksakan kardiologi. Umumnya evaluasi sekitar 15 menit atau 30 menit. Bagaimana cara identifikasi cepatnya? Kita berdiskusi dengan pasien. Kan umumnya pasien dipasang monitor di UGD. Kita lihat denyut nadinya, kemudian tekanan darahnya. Kalau secara simultan turun dan pasien lebih rileks, itu bisa dikatakan serangan panik. Jika sering menemui pasien demikian, mudah-mudahan kedepannya akan bisa menangani pasien. Tentu saja butuh kesabaran dan butuh kejelian. Dan kita harus memanage diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk menjadi dokter yang taktis dan bisa dipercaya oleh pasien. Demikian dokter, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak dokter. Menarik ya dok, jadi kita juga belajar teknik pernapasan ya dok. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dokter, mungkin ini yang terakhir ya dok. Dari Dokter Muhammad Izzar. Perkenalkan dok, saya Izzar dari Jakarta. Izin tanya dok, bagaimana cara mengedukasi pasien yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait penyakitnya, terutama pada pasien yang keluhannya tidak berkaitan dengan penyebab organik tertentu. Karena mungkin pasien seperti ini akan melakukan dokter shopping, seperti itu dok. Terima kasih. Ya baik, terima kasih dokter Izzar. Nah, untuk pasien ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita yakin
kita yakin bahwa pada pasien kondisinya sehat. Akan tetapi perlu dievaluasi dulu. Tadi sudah cukup baik ya mengevaluasi semua hal. Kita harus yakin bahwa diri pasien ini sehat. Kemudian kita yakinkan. Dan biasanya penggunaan bahasa akan berpengaruh. Penggunaan bahasa tadi saya katakan tergantung generasinya. Mungkin kalau yang generasi milenial atau Gen X, kita bisa jelaskan, iya Bapak atau Ibu, sakit Bapak adalah ini, dan bisa kita katakan bahwa kondisi Bapak normal dan tidak sakit. Bagaimana dengan Gen Z? Dengan Gen Z kita gunakan coaching. Artinya kita tanyakan, apakah saat nyeri dada ada kondisi kegelisahan pada diri Mas atau Mbak ya. Nanti akan dijawab. Terus kita coba konfirmasi kembali. Misalnya dikatakan ada yang tidak enak seperti pikiran atau perasaan. Nah, kita coba kembalikan lagi. Bagaimana menurut Mas atau Mbak, apakah hal ini berkaitan dengan sakit jantung? Jadi seperti itu. Dan ada pelatihannya sebetulnya untuk teknik komunikasi ini. Akan tetapi teknik pelatihannya bukan di psikiatri, walaupun di psikiatri ada teknik komunikasi, tapi di kami sendiri juga ada yang berbeda. Demikian dok, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang dibutuhkan ada teknik komunikasi sendiri ya dok? Betul. Baik dok, mungkin karena ada keterbatasan waktu, jadi untuk pertanyaannya harus saya akhiri dokter sesi tanya jawabnya. Mungkin selanjutnya ada kesan pesan dokter yang mungkin ingin dokter sampaikan kepada teman-teman sejawat pada para peserta Internet Desember 2025. Baik, terima kasih dokter Cajit. Ini ada keturunan Korea. Ya dok. Ya, jadi jika kita menemukan pasien dengan keluhan nyeri dada, sesak napas, ya termasuk nyerinya daerah abdomen, itu kita harus memikirkan berbagai gangguan atau penyakit. Artinya kita harus bisa menjadi dokter yang baik, tentu saja juga tidak melupakan gangguan psikosomatik. Dan sudah saya jelaskan bahwa jika gangguan psikosomatik ini dikebelakangkan, maka kerugiannya akan sangat besar bagi pasien dan keluarga tentu saja. Diharapkan teman-teman bisa lebih tajam dalam menetapkan diagnosis dan terus ikuti perkembangan keilmuan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara Intended ini dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dr. Edward. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami izin melanjutkan ke sesi berikutnya ya dok. Baik, silakan. Baik, terima kasih dokter.